Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mohon maaf untuk kali ini ada gangguan teknis sehingga kami agak telat menyiarkan Embun Pagi kali ini. Mohon maaf. Pemirsa Bandung TV, Embun Pagi kali ini kita akan mencoba membahas sebuah tema bulan Ramadan sebagai bulannya Al-Quran atau Syahrul Quran. Silakan Tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya kita dalam keadaan saum ya. Hari yang ke-11 ya. Hari yang ke-11 insyaallah. Jadi 10 kedua insyaallah. Jadi 10 pertama adalah ampunan Allah, 10 kedua adalah rahmat Allah, dan 10 ketiga adalah terjaga dari api neraka ya. Nah, karena itu untuk mendapatkan rahmat Allah ini dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Nah, kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang yang beriman. Nah, ayat itu jadi dasar bahwa Al-Quran bisa mendatangkan rahmat. Nah, karena itu ada kebiasaan di kita yang namanya tadarus ya. Tadarus itu yang belum bisa minimal mendengarkan Al-Quran. Itu tadarus. Orang tua dulu itu katanya para sahabat yang belum lancar baca Quran sengaja ngasih upah. Bacakan surat ini, dia menyimak, itu ngasih upah gitu kan. Dan itu dibenarkan demi mendapatkan rahmat Allah. Yang sudah bisa baca, mari kita buka rahmat Allah dengan banyak baca Al-Quran. Surat apa, ayat berapa, sesuai dengan favorit masing-masing. Karena ternyata sahabat pun punya surat ayat yang favorit ya. Mau mengulang-ulang surat Al-Fatihah silahkan, ngulang-ulang surat Al-Baqarah silahkan, ayat kursi silahkan, atau dari awal baca dari Al-Baqarah terus sampai tamat Anas, balik lagi, tamat balik lagi. Karena ternyata yang harus diulang itu salah satunya adalah menghatamkan Al-Quran. Allahu Akbar. Masya Allah. Baca, menghatamkan Al-Quran. Ketika Imam Syafi'i, beliau sakit, kalau nggak salah beliau berdoa, ya Allah jika sakit ini bisa membersihkan dosaku, maka teruskan aku sakit. Tapi kalau hidup ini bisa bermanfaat, sehatkan aku. Nah, besoknya pergi ke majelis Sayyidah Nafisah. Kalau nggak salah itu cucunya Sayyidina Ali, buyutnya Rasulullah SAW. Beliau seorang wanita salihah yang sempat menghatamkan Quran 4.000 kali. Allahu Akbar. Masya Allah. 4.000 kali, 7 kali haji. Bahkan meninggalnya pun ketika sedang membaca Al-Quran. Karena luar biasa beliau itu. Nah, makanya kalau ingin diijabah doa, katanya minta doalah kepada sering orang yang menghatamkan Al-Quran. Dan itu bisa kita lakukan. Kalau kita nggak mampu, orang ngumpulkannya 30 orang. Satu orang 1 juz, paling lama ya 2 jam hatam. Ada juga tadarus itu bermakna tilawah. Ya, tilawah itu membaca Quran sambil paham apa yang dia baca. Yang tidak kelihatan hatam, tapi dia tilawah surat Al-Fatihah, tilawah surat-surat pendek, sehingga begitu baca Fatihah dia tahu kandungannya, tahu maknanya, tahu tafsirnya, itu tilawah. Jadi sering kita mendengar musabaqah tilawatil Quran. Nah, apa berlomba-lomba dalam tilawah Al-Quran. Makanya dalam tilawah Al-Quran bukan hanya hafalan, tapi ada tafsirnya ya. Ada terjemahannya dan seterusnya. Bahkan ada pidatonya. Nah, kata Nabi SAW, Allah tuh punya keluarga dari kalangan manusia. Seperti suami istri yang belum nikah, dekatnya itu. Seperti anak yang dekat dengan ayah ibunya setelah lama berpisah. Tapi lebih dekat dari itu. Salah satunya adalah Ahlul Quran. Ya. Mereka baca Quran, mereka memahami Al-Quran, mereka menghafal Al-Quran. Di tengah-tengah kesibukannya, bulan Ramadan, dia tidak pernah menunggu waktu, tapi mengisi waktu. Salah satu yang tepat untuk mengisi waktu menjelang berbuka adalah tilawah Al-Quran. Dan ternyata itu mancing rahmat. Nah, kita mengenal dulu waktu beberapa bulan yang lalu ya, sebelum Syekh Al-Jabir wafat ya. Ada seorang anak namanya Akbar kalau nggak salah. Itu dari Garut jalan kaki ke Bandung. Dan pesan kakeknya kalau ke Bandung silahkan. Tapi jangan lupakan 2, sholat dan baca Quran. Dan ternyata dengan baju yang lusuh, kalau nggak salah sebelah kiri barang-barang rongsokan, dia baca Quran begini, dan viral, dikejar oleh semua orang mana. Ternyata alhamdulillah diumrohkan, bahkan sekarang kalau nggak salah ada di Darul Quran. Dan kakeknya
juga dijamin kesejahteraannya. Itulah rahmat Allah. Makanya rahmat Allah itu bisa datang dengan Al-Quran. Khusus bulan Ramadan, nama lain bulan Ramadan disebut Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ya. Nah, untuk ini, mari kita buka rahmat Allah dengan menjadikan Al-Quran sebagai bacaan pertama dan utama. Jadikan Al-Quran sebagai zikir pertama dan utama, karena dengan Al-Quran rahmat dibuka, ampunan Allah datang, dan bukan hanya itu, rencana kita akan dijabah, akan ditunjang dengan Al-Quran. Bukan hanya itu, rezeki juga akan dibuka dengan Al-Quran. Bukan hanya itu, bahkan kita akan mendapatkan ketenangan. Makanya setelah saya baca Quran, saya berdoa kan, yang ya Allah berikan kepada aku rezeki dengan tilawah Al-Quran, gitu kan ya. Itu doa-doa itu ternyata benar gitu. Benar itu. Artinya kan bukan kaleng-kaleng tadi ya. Iya. Dan ini sudah diamalkan, ini memang nggak main-main tadi, iya. memang karena Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah sayangi kami dengan Al-Quran, warzuqna tilawatil Quran, dan berikan rezeki kepada kami dengan Al-Quran. Itu benar itu. Kasih sayang Allah datang, rezeki juga datang. Kenapa? Rutin membaca Al-Quran. Makanya orang terbaik di luar salat nih, orang terbaik di luar haji, orang terbaik di luar zakat adalah man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Siapa yang mengajar Al-Quran dan mengajarkan. Begitu. Oke. Nanti kita lanjut lagi tadi ya. Baik pemirsa di rumah, ini waktunya juga sayang sekali kita masih agak mepet, cuma nanti kita akan lanjutkan lagi setelah melihat beberapa tayangan berikutnya. Silakan. Baik pemirsa di rumah, kita lanjut lagi di Embun Pagi. Kita juga tak lupa kami ingatkan bahwa pemirsa di rumah bisa lain interaktif di nomor kami di 081 di 022 7214 atau di 081 2211 6740. Baik, kita lanjut kembali. Gimana caranya kita biar selalu konsisten atau selalu konstan bisa terus mendawamkan Quran, bahwa Quran itu adalah mukjizat besar Nabi Muhammad sehingga mempengaruhi kehidupan kita baik dalam tingkah laku dan pola pikir atau juga keseharian kita kan. Maksudnya gini, kita akan ihfazillah tajidu amamaka gitu. Peliharalah hubungan dengan Allah, nanti engkau akan merasakan hadirnya Allah. Allahu Akbar. Insyaallah. Nah, makanya kalau ingin merasakan benar deh ini Quran nggak bisa nolong kami umpamanya. Satu-satu cara kita mulai. Ya. Tapi harus istimror, terus menerus. Okay. Jangankan surat yang panjang ya. Saya ketemu orang ya, itu sebulan yang lalu. Tiba-tiba ikut pengajian. Rupanya mu'alaf dia. Okay. Nah, jadi satu saat keluarganya berpecah semua. Ada yang ke Belanda, ada yang karena ada turunan Belanda. Tapi dia nggak pulang ke Belanda. Satu saat sakit tuh. Cuma waktu kecil itu sempat diajar oleh neneknya baca Fatihah gitu kan ya. Nah, sakit, biaya nggak ada ke dokter, saudara juga jauh, akhirnya dia ingat nasihat neneknya. Kalau udah kesulitan katanya baca surah Al-Fatihah. Dia bilang gini, ya Tuhan kami katanya, saya mohon izin baca surat Al-Fatihah. Bacalah Fatihah, sembuh. Allahu Akbar. Dan sejak itulah dia sampai sekarang rajin baca Quran sampai masuk Islam. Masya Allah. Hari Senin kemarin ketemu. Namanya Bu Sandra namanya, ibu-ibu ya. Jadi Ustadz ternyata baca Quran itu walaupun saya waktu masih banyak dosa non muslim, ternyata benar terasa. Makanya Quran bukan hanya untuk umat Islam, tapi hudal linnas, pedoman hidup untuk seluruh manusia. Masya Allah. Hudal linnas. Yang kedua tuh pernah saya lagi siaran di salah satu radio ya. Masya Allah. Ada suami istri. Masya Allah. Ya, dia Cina ya, dengan pakaian yang ya gitulah. Versi mereka mungkin sopan ya, pakai celana pendek, lekmong gitu kan ya. Naon kok ya dia ya Pak Ji katanya, saya tuh dikasih jimat katanya, dibungkus dengan kain putih. Setiap mengamalkan jimat ini saya bisnis lancar. Tapi kata teman saya, ini bacaan umat Islam katanya. Saya nanya, jadi kesini ada apa? Tolong diperiksain katanya. Dibuka ternyata ayat kursi. Allah. Ditulis itu ya. Dia yakin. Dan dia baca tadi? Dibaca bahasa Latin itu. Oh iya. Allahu la ilaha. Oh ini ayat dari mana dapat? Ini dari ajingan katanya. Setiap saya baca itu, bisnis saya lancar katanya. Allah. Jadi rupanya pengamalan beragama ya. Lahir pengalaman beragama. Saya ke sini mau tanda terima kasih katanya.
ada masjid butuh kubah enggak katanya. Jadi dia ngasih kubah. Saya bawa ke Garut ya. Karena kubahnya kayaknya layak untuk masjid yang di situ. Nah, ini salah satu contoh. Karena itu yang paling menyesal katanya orang yang tidak pernah mencoba membaca Al-Quran. Makanya baca surat apa saja lah. Mau surat Al-Ikhlas, mau ayat kursi, nanti kita akan merasakan benar Tuhan itu ada. Ini nih. Ya, itu penting itu. Benar hidayah itu ada. Benar keterangan batin ada. Karena Quran itu al-mamdudu minas sama ilal ar ya. Tali yang menjulur dari langit ke bumi. Di saat kita baca Al-Quran, itu ujung pertama ada pada kita, ujung kedua ada pada Allah. Udahlah nyambung dengan Allah. Jadi kalau sudah nyambung dengan Allah, sinyal kepada Allah itu makin kuat. Ada istilah tokcer ya. Nah, makanya saya pernah mendatangi seseorang di daerah Cianjur ya. Setiap orang yang mendoa, minta doa ke situ, ternyata orangnya baca Quran. Datang Pak Agung lanjutin Al-Baqarah, sok baca 1 lembar. Setelah baca 1 lembar, berdoa bersama sesuai kebutuhan kita. Nah, kemudian tamu kedua lembaran berikutnya. Terus saya tanya, Pak Jengan, saya bilang, iya, kumaca, Quran mah katanya, jang siga hujan. Kalau hujan turun kan semua disiram. Nah, kebutuhan manusia akan terakomodasi kepada Allah dengan bacaan Quran. Makanya 1 huruf itu 10 rahmat. Jadi kalau 10 huruf 10 rahmat, la aqulu kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim harfun. Alif lam mim 1 huruf. Walakin akan tapi alif lam mim 3 huruf, berarti 30. Maka baca alif lam mim saja 30 rahmat mengalir. Kalau dia khatam Quran itu kebayang. Quran itu 1.027.000 huruf. Ini kata Imam Syafi'i ya. Nah, bawahnya Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Dipastikan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim 190 rahmat Allah mengalir. Bahkan kalau kita baca Al-Fatihah, nanti sebanyak huruf dari Al-Fatihah, sebanyak itulah rahmat Allah mengalir. Dan rahmat Allah itu tiap orang tuh berbeda. Karena Allah tahu nih, apa nih kebutuhan untuk setiap orang. Yang paling pas untuk orang. Yang paling pas untuk orang. Dan itu Quran bisa jadi jembatan. Makanya ada hadis, man qara'al Qur'ana fal yas'alillah bihi. Barang siapa yang baca Al-Quran, mintalah kepada Allah dengan apa yang dia baca. Itu rahmat Allah dari situ. Dan ada nggak penjabaran kenapa Quran itu hudalin nas, bukan hudalil muslimin atau ini gimana kan coba sampai sedemikian rupa tadi? Pertama itu kan Quran itu melengkapi ya, kitab-kitab sebelumnya. Muhaimin sebutnya itu. Apa dalam Quran itu wa iz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulun musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Quran itu melengkapi Zabur, melengkapi Taurat, melengkapi Injil, melengkapi seluruh. Karena melengkapi ya, kalau Injil mungkin hanya umat Nabi Isa ya. Zabur hanya umat Nabi Daud. Kalau Quran karena melengkapi seluruh manusia. Makanya bukan hanya kitab sucinya pedoman hidup untuk seluruh manusia, tapi nabinya pun. Nah, kalau Nabi Isa hanya untuk Bani Israel, Nabi Musa khusus, ada Nabi satu kampung. Saya waktu ke Yordan itu ternyata Nabi Lut itu hanya 77 km ya wilayahnya itu ya. Kalau Nabi Musa SAW itu kafatalinas untuk seluruh manusia. Karena untuk seluruh manusia disebutnya pun uswatun hasanah. Nah, teladan dalam segala segi. Nah, karena itu, karena Quran melengkapi kitab-kitab suci yang lain, maka yang paling orisinil adalah Quran. Itu sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang kitab Quran masih asli dan dijamin keasliannya. Jadi kalau ingin tahu apa kelebihan Islam, salah satu kitab suci masih asli. Ada kitab suci yang lain yang berubahnya itu 6 bulan sekali ya, di per semester gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, saya tadi tuh, kalau nggak salah yang cerita siapa di TV itu ya, ada yang cerita di sekolah Jerman itu ada 2 orang yang berprestasi, ternyata Yahudi dua-duanya. Sampai Pak Habibie nanya, ini apa resepnya? Nggak cerita, dekatnya buka mulut. Saya orang Yahudi katanya, jam 2 bangun, mandi, berdandan, sampai minyak wangi, sopan, saya baca Quran. Dan ternyata dia hafal Quran. Akhirnya Pak Habibie cerita katanya, waduh harusnya kita. Pak Habibie melakukan itu. Tahun depannya Pak Habibie yang ranking pertama. Nah, ini Quran itu bukannya pedoman itu untuk muslimin, tapi seluruh manusia. Maka lebih ada kesulitan lihat Al-Quran.
itu ada pedoman hidup. Ya, kalau pedoman hidup berarti apa? Kehidupan kita itu ada di situ. Bagian rumah tangga ada di situ. Kalau toh tidak ada, nanti jabarkan dengan hadis kan di situ. Jabarkan dengan pendapat sahabat. Sampai bila ada hal yang belum terungkap, itu hanya kita yang belum tahu. Sebenarnya kita sudah tahu. Quran sudah jelas. Dalam Quran itu, ma faratna fil kitab min syai'. Tidak ada yang terlewatkan sesuatu pun dalam Al-Quran. Cuma kita ada yang tahu, ada yang belum tahu. Gitu kan. Allahu Akbar, luar biasa nih Mas. Saya bergetar sekali nih pemirsa di rumah nih, luar biasa nih. Masih ada kira-kira waktu sekitar 7 menitan. Tadi kita mulai coba bertanya tadi ya, ini ada beberapa pertanyaan netizen nih tadi. Nah ini tahajud di bulan apa, di puasa ini, di bulan Ramadan ini gimana hukumnya atau tata caranya yang lain itu coba. Ini tahajud itu milik semua bulan ya. Tahajud itu milik semua bulan. Kalau taraweh milik 1 bulan Ramadan saja. Nah karena itu setiap bulan Ramadan ada tahajud, tapi setiap bulan tidak ada taraweh. Nah teknisnya, pokoknya kita taraweh dulu nih, taraweh tanpa witir, malamnya tahajud witir. Atau taraweh witir, malamnya tahajud tanpa witir. Itu bisa dua-duanya. Atau tarawih witir, tahajud witir. Witir ba'da tarawih niat dibatalkan, bisa. Kalau lihat di Mekah coba, jam 11 tuh berhenti ya. Tadarus tuh sampai jam 1. Nanti tahajud 8. Jadi 28 tambah witir 3, jadi 31. Di Mekah tuh sampai sekarang. Dan itu ternyata sudah jadi amalan rutin seperti itu. Jadi tahajud ada bulan Ramadan, tarawih ada bulan Ramadan. Hanya tahajud milik semua bulan. Kesempatan. Karena ketika bulan Ramadan itu kan minimal 3 kan. Tilawah, sedekah, ibadah. Itu saja. Tilawah, sedekah, ibadah. Perbanyaknya itu. Nah, karena itu bila ibu-ibu masak, nunggu nasi matang, tahajud 2 rakaat. Kita juga mampu jam 3 bangun, ini masih lama nih. Kita kan kalau sahur itu ditakhirkan ya, 3:30 tahajud dulu, sampai jam 4 sahur, langsung nyambung subuh. Jangan tidur lagi kalau bisa, baca ayat Quran. Nah setelah baca ayat Quran, langsung nyambung ke duha. Kalau mau istirahat, namanya qailulah, tidur untuk mengganti tahajud umpamanya, silahkan, pas sebelum duhur. Nah tapi tidak termasuk rukun. Nah, jadi jangan. Ini. Tertunggu ya berang-berang gitu ya itu ya. Jadi, Masya Allah. Tidak termasuk rukun Ramadan itu tidur itu tidak. Meskipun itu tidur menjelang zuhur itu salah satu kebiasaan Rasul tadi. Ya kebiasaan. Meskipun juga tidak terlalu lama katanya. Tidak terlalu lama lah, ngerjep lah. Beberapa menit, orang mau 3 jam. Karena dalam Quran itu orang soleh itu kan kanu qalila minal lail ma yahjaun. Orang soleh itu sedikit tidurnya. Wabil asari hum yastaghfirun. Di ujung malam mereka banyak sholat, banyak mengucapkan istighfar. Begitu. Insyaallah. Ya masih ada lagi nih. Kita lanjutkan ya. Ini tadi. Nah ini juga tidak sahur tetapi puasa ini. Nah, gimana tadi ya? Dari sisi ini ya. Kata Nabi, sahurlah kalian. Fa inna sahur barakah. Dalam sahur itu ada berkah. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi sahur itu bukan pindah makan, pindah minum, ada berkah di situ. Dan satu-satunya makan yang dijelaskan berkahnya khusus tuh sahur satunya ya. Nah, kalau makan berjamaah jelas berkah, tapi khusus sahur tuh ada berkah. Ya tidak berkah bagaimana, kita sedang nyenyak tidur kan. Makanya ketika sahur, 1 berkah, 2 jangan sahur berdasarkan selera. Sahurlah berdasarkan kebutuhan. Nah, apalagi yang mobilitasnya tinggi kan. Jadi nutrisi itu penting karena kebutuhan. Apapun yang disiapkan makan aja, enak gak enak makan. Makanya dalam hadis itu begitu penting sahur, wasakil mai, walaupun hanya 1 gelas air. Nah tapi kalau yang namanya manusia kan ada kesiangan gitu ya. Ahmu sahur kalau fisik sehat nggak ada masalah, tapi jangan jadi kebiasaan. Usahakan sahur. Kenapa? Kita menjemput barokah. Barokah itu kan birkah, ngalir kasih sayang Allah. Dengan sahur walaupun dengan garam, coba wani pisan kan jeung uyah tapi kasih sayang Allah datang gitu kan. Allahu Akbar. Terlepas juga kadang-kadang mood itu juga ya kayak itu nggak usah dibilang deh, karena emang luar biasa tadi ya.
semua begitu ya. Allahu Akbar. Semua begitu. Beda dengan maghrib lah. Kalau maghrib mah ditungguan pan. Masya Allah, luar biasa. Sahur malah. Satu lagi tadi ini, nah ini tadi zakat fitrah tadi bagi yang tidak mampu ini gimana tadi? Apa? Jadi zakat fitrah ini dikeluarkan sesuai dengan per kepala ya. Ya. Nah, jadi 1 tahun sekali kita membersihkan diri kita itu menyucikan dengan zakat fitrah. Ya. 2,5 kilogram makanan pokok ya. Jadi kalau 2,5 kilogram bisa bersih dari ujung rambut sampai ujung kaki sebetulnya terlalu sedikit dibandingkan dengan dosa-dosa kita ya. Makanya harus dilebihkan lah. Luar biasa lebih, ya. ya. Sekarang 32 sekian. Bisa saja kalau pas itu. Jadi kalau pakai uang, umpama nih makan beras Cianjur berapa. Nah jangan sampai makan beras Cianjur, pas zakat fitrah harga beras Raskin, salah ini. Nah, tapi bagi yang mampu, kalau tidak mampu nggak usah. Ya. Tapi saya mau sedekah aja, minimal bersedekah. Sedekah itu sukarela. Nah itu banyak gini, saya dapat nih, karena saya satu-satu yang penerima zakat fitrah, jangan sini kan beras banyak. Ya. Nah, kita zakat lagi boleh. Begitu. Tidak mampu, udah zakat fitrah, sedekah saja. Masya Allah, luar biasa. Dan sayang sekali memang waktunya memang sudah mepet, sudah habis dan kasih kesimpulan lah kan. Ya. Mari kita buka rahmat Allah dengan menjadikan Al-Quran sebagai bacaan pertama dan utama. Sekarang lagi banyak kesulitan. Kita diciptakan Allah banyak kekurangan, punya keterbatasan, untuk menyelesaikan masalah butuh rahmat Allah. Nah, rahmat Allah itu akan datang salah satunya dengan menjadikan Al-Quran sebagai bacaan pertama dan utama. Afdalul zikri Al-Quran. Sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita bisa berusaha maksimal, bisa tadarus, bisa membaca, bisa menghafalkan, bisa memahami Al-Quran. Dengan cara itu insya Allah hum ahlullah, mereka itu katanya keluarga Allah. Berbahagialah kalau kita jadi keluarga Pak RW, Pak RT, Pak Lurah. Kebayang kalau kita jadi keluarga Allah. Wa khassatuhu, bahkan diistimewakan oleh Allah. Insya Allah lebih jauh Rabu depan kita bahas kembali insya Allah. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pemirsa di rumah, sayang sekali waktunya memang telah habis. Insya Allah kalau ada umur, kita Rabu depan, Embun Pagi bisa hadir kembali. Mohon maaf bila banyak kekurangan, banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time